Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apa itu surat lamaran pekerjaan? Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan umumnya bersifat formal atau resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan atau sesuai dengan lowongan yang ada dalam perusahaan tersebut. Fungsi surat lamaran pekerjaan, ya. Tentunya seperti surat-surat yang lain, surat lamaran pekerjaan memiliki fungsi tersendiri. Di antaranya yaitu 1. Sebagai tanda pengajuan permohonan pekerjaan. Untuk yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut bersifat resmi atau langsung bisa diterima oleh perusahaan sebagai permohonan yang resmi, ya, dan akan dipertimbangkan dalam menerima pelamar tersebut. Kemudian untuk yang kedua, fungsi yang kedua sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dari dasar setiap surat, ya. Tidak hanya surat lamaran pekerjaan saja, tetapi semua surat tentunya memiliki fungsi ini, tidak terkecuali surat lamaran pekerjaan, ya. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, keterangan pengalaman pekerjaan, dan lain sebagainya sesuai dengan iklan yang disampaikan oleh perusahaan, ya. Apa saja yang perlu dilampirkan? Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah disinggung di nomor 2 bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Jadi, ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, itu tentunya harus ada, ya, harus ada identitas diri, ya, yang nantinya akan atau dapat dipertimbangkan perusahaan. Apakah seseorang yang melamar tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai kaidah penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat, ya. Yang kedua, terdapat lampiran dan perihal. Yang ketiga, terdapat alamat surat. Yang keempat, terdapat pembuka. Kemudian ada isi, tentu, ya. Isi ini wajib ada dalam setiap pembuatan surat lamaran. Kemudian yang keenam yaitu penutup. Yang ketujuh yaitu tanda tangan dan nama terang. Atau yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Baik, akan saya jelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Mulai dari tempat dan tanggal, ya. Tempat dan tanggal, tentunya tempat dan tanggal pembuatan surat, ya. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di bagian akhirnya karena bukan merupakan suatu kalimat. Contohnya, nah di sini ada contohnya yaitu Wonogiri 1 Agustus 2020. Wonogiri itu tempat pembuatan surat tersebut. Kemudian 1 Agustus 2020 adalah tanggal pembuatan surat tersebut. Selanjutnya yaitu lampiran dan perihal. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu pertama, kata lampiran dan perihal tidak
boleh atau tidak bisa disingkat menjadi lam atau hal, ya. Jadi tidak boleh ada singkatan. Kemudian angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf, ya. Contohnya, nah di sini lampiran perihal ditulis utuh ya tanpa singkatan. Kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Coba kita tekan lagi. Nah di sini kata 1 ya, itu tidak boleh ditulis dengan angka ya, tapi harus menggunakan huruf. Baik, selanjutnya yaitu alamat tujuan surat. Ya. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu tidak menggunakan kata-kata kepada, ya. Tidak menggunakan kata-kata kepada. Nanti akan saya beri contohnya. Yang kedua yaitu alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Ya, ini hanya disarankan saja. Jadi Pak, untuk nanti karena terlalu panjang bagaimana? Nah, ini hanya disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kemudian jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Nah, ini perlu kalian ingat. Contohnya, nah, di sini lihat. Ya. Yang terhormat manajer PT Daya Mandiri. Ingat, PT dan Daya Mandiri, PT itu tidak boleh ada tanda titiknya ya. Jadi langsung PT Daya Mandiri, Jalan Wonogiri, Ngadirojo. Jadi di sini tidak ada kepada yang terhormat ya, tapi langsung yang terhormat titik kepada PT Daya Mandiri ya. Dan di sini tidak ada Bapak Ibu manajer ya. Tidak boleh disingkat dan jalan ditulis dengan apa adanya, tidak ada singkatan ya. Baik, selanjutnya yaitu salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kemudian kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya, walaupun diganti baris seperti biasa juga tetap digunakan. Jadi tetap saja boleh. Yang seperti ini contoh. Dengan hormat. Nah, ini untuk yang contoh pertama itu ditulis jadi satu dengan kalimat selanjutnya. Tapi yang kedua yaitu lihat, dengan hormat itu dipisah ya, jadi di bawahnya. Apakah itu tidak boleh Pak? Boleh saja. Tapi yang dianjurkan yaitu dengan hormat kemudian digabung dengan kalimat selanjutnya. Kemudian alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang bahasanya tidak tersinggung ya, tidak boleh tersinggung, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Kemudian ya selanjutnya yaitu isi surat. Identitas yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan sesuatu keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf kapital. Jadi selain yang disebutkan tadi, kalian boleh menambahkan nomor handphone misalnya atau email ya. Contohnya, nah, nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Ingat, penulisan di awalnya diawali huruf kecil saja, bukan huruf kapital ya. N dengan kecil, T kecil, P kecil, alamatnya pun demikian, tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya yaitu isi surat. Maksud dan tujuan ya, karena isi surat tadi banyak. Ada yang tadi juga masih isi surat dan ini juga isi surat. Lihat, kita akan kembali lagi slide sebelumnya. Nah, ini isi surat. Isi surat itu memuat identitas, kemudian juga memuat maksud dan tujuan ya. Maksud dan tujuan untuk apa? Ya, kalian membuat surat tersebut. Nah, itu. Kemudian menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini, setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2 dan diakhiri lampiran terakhir menggunakan titik. Contohnya,
Ya, ada beberapa yang kalian lampirkan nanti. Ini hanya contoh saja ya, saya buat 3. Nah, di sini kalian juga bisa lihat, di sini ada tanda titik 2 ya untuk di kalimat-kalimatnya. Tapi yang kalimat terakhir itu ditandai dengan titik saja. Kalau yang sebelumnya yaitu ditandai dengan tanda titik 2. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Nah, dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan yang kita tuju atau instansi yang kita tuju. Kita harus semangat ya, harus memberikan kalimat bahwa kita sangat-sangat ingin bekerja di perusahaan yang kita tuju atau yang kita inginkan. Ya, contohnya demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin misalnya. Nah, atau perusahaan apa? Disebutkan perusahaannya. Ya, yaitu yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Ya. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda, ya. Nama lengkap kalian. Jadi harus ada nama dan tanda tangan di bagian akhir surat. Contohnya, nah ini hormat saya Sian Zahara, ini yang membuat suratnya, atau nanti kalian bisa ganti dengan nama kalian masing-masing dan baru diberi tanda tangan karena harus ada tanda tangannya. Baik, cukup sekian penjelasan materi tentang surat lamaran pekerjaan hari ini. Tentunya nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang lain. Ya, silakan dipahami baik-baik. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.